Oke, baik. Selamat datang teman-teman semua di Orkestra Obrolan Stikes Rumah Sakit Dustira. Baik, pada kesempatan pada kali ini kita langsung akan diskusi ya. Tadi sudah kita sampaikan seputar Stikes Rumah Sakit Dustira. Baik, telah membersamai kita semua saat ini kita sedang bersama pimpinan langsung dari Stikes Rumah Sakit Dustira yang terhormat Bapak Kolonel Purnawirawan Edi Suharyanto SKM MKM AIFO. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat semua. Mas Pandu gimana, sehat? Alhamdulillah sehat Bapak. Luar biasa. Oke. Lagi sibuk apa Bapak sekarang Pak? Saat ini kegiatan sesuai dengan kita di pendidikan. Pendidikan ya Pak. Pasti sedang proses pembelajaran anak-anak kita. Ini yang di dalam Mas Pandu. Di dalam, iya itu di kelas. Tapi juga sedang ada juga yang di tingkat akhir itu saat ini sedang mereka ke masyarakat. Nah, Ke masyarakat. Karena nanti kan dia mau ke masyarakat. Betul, Pak. Sedang praktek klinik. Baik. Masyarakat begitu. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita mungkin lebih banyak membahas tentang Stikes Rumah Sakit Dustira. Jadi Pak mohon izin kita pengen dapat cerita lengkap Pak tentang Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rumah Sakit Dustira. Jadi Stikes ya. barangkali banyak teman-teman yang pengen tahu nih, ya pengen tahu Stikes Rumah Sakit Dustira ini kampus apa Pak? Ya, kampus yang punya Rumah Sakit Dustira atau di mana ini Pak? Boleh cerita Pak? Ya, terima kasih Mas Pandu ya. Jadi Stikes Rumah Sakit Dustira itu memang kampus yang baru. Iya, itu dari Kemendristek Dikti ya, tanggal 7 Juni ya, 2 tahun lalu lah, 2022. Oh, 2022 iya, Pak. itu terbentuknya. Sampai sekarang berarti baru 2 tahun Mas Pandu ya. Baru 2 tahun masih. Tapi ya sebetulnya kampus ini sudah lama Mas Pandu. Boleh diceritain Pak sejarahnya? Iya. Baru tapi lama gitu ya Pak ya? Baru tuh namanya Stikes ya, tapi Namanya, kalau dilihat kronologisnya itu sudah lama. Iya. Sudah lama. Iya, dari tahun 1954 yang saya ingat. 54 ya. Dulu Kita juru aja rawat belum lahir. namanya. Ya, juru Saya aja belum lahir Pak. saya juga belum lahir. Nah, itu Mas Pandu jadi 54, kemudian berubah lagi SPK itu tahun 72 ya. 72. Iya, 72. SPK itu apa ya Pak? Sekolah Perawat Kesehatan pada saat itu. dulu ya, Pak? Ya, Mas Pandu mungkin dengar tuh ya, ada di mana-mana. Mungkin kalau dulu sih SMA Kesehatan gitu ya Pak? Iya, iya. SPK gitu. Nah, terus berubah lagi, bentuk menjadi AKPER, Akademi Keperawatan Rumah Sakit Dustira. Itu tahun 1999. 99. Nah, itu. Kemudian dari situ karena yayasan ini, mohon maaf tadi kita berada di bawah Yayasan Pendidikan Rumah Sakit Dustira. Di bawah. Ya, itu yang menaungi kita. Nah, pada saat itu kan baru satu AKPER, Akademi Keperawatan. Kemudian yayasan melihat potensi peluang dan kebutuhan masyarakat, bahwasannya banyak kasus-kasus trauma, sehingga dibentuklah Akademi Fisioterapi Rumah Sakit Dustira tahun 2002 pada saat 2002. itu. Ya, 2002. Dan itu pertama kali di Jawa Barat dan Banten Mas Pandu ya. Kampus AKPIS pertama itu. kali ya, Pak? Iya itu. Dibentuk karena kebutuhan masyarakat. Jadi ada dua ya. Ada dua. Akademi Keperawatan AKPER lah singkatannya ya. AKPER, ya, betul. kemudian AKPIS ya. Nah, dengan berjalan waktu juga karena kebutuhan tuntutan masyarakat juga itu. Jadi melihat yayasan melihat itu karena tuntutan industri ya, dan juga FKTL, FKTP ya, itu di klinik dan juga ini kebutuhan di masyarakat. Tuntutan peningkatan strata ya toh. Terbentuklah Stikes ini, dan alhamdulillah ya dengan 2002 kemarin ya kita sudah ada, tadi kan hanya dua prodi ya, D3 keperawatan dan D3 fisioterapi ya. Sekarang sudah bertambah menjadi tambah satu S1 fisioterapi. S1 fisioterapi. Jadi semenjak tahun 2022 itu kita sudah ada S1 fisioterapinya Mas. S1. Jadi total 3 program Ada studi ya 3 Pak? prodi, iya, dan alhamdulillah dengan akreditasi ya baik sekali. Itu kan kita juga pasti memenuhi standar lah ya. Betul Bapak. Baik teman-teman, Iya. tadi sedikit ya sudah dapat informasi nih terkait dengan Stikes Rumah Sakit Dustira. Yang menyelenggarakan itu tadi Yayasan Pendidikan Rumah Sakit Dustira. Iya. Jadi apa hubungannya Pak dengan Rumah Sakit Dustira? Ya, kalau hubungannya seperti kakak
kakak adik ya Pak. Iya itu iya. Jadi memang kita berada di lingkungan rumah sakit juga ya. Alamatnya juga di alamat rumah sakit ya Pak, iya, kampus ini. Satu komplek begitu ya. Karena ada riwayat tadinya itu ya, memang rumah sakit Dustira kan pada tahun 54 membutuhkan tenaga, dia bentuklah ya pendidikan supaya mudah untuk mensupport tenaga SDM-nya. Khususnya keperawatan pada saat itu, juru rawat pada saat itu ya. Berkembang, kita terakhir yang saya ceritakan tadi itu Stikes rumah sakit dengan 3 prodi Mas Pandu. 3 program studi itu. Jadi teman-teman sudah jelas ya bahwa Stikes Rumah Sakit Dustira itu hasil penggabungan dari Akademi Keperawatan dan Akademi Fisioterapi. Ini baru tapi panjang ceritanya sejarahnya. Jadi rasanya lama dan pasti sudah banyak pengalaman ya Pak ya. Iya, luar biasa sekali. Jadi bukan barang yang baru, namanya saja baru ya Pak. Dan kita mau kembangkan lagi. Kembangkan untuk lagi. Yang tadi yang D3 keperawatan juga kita sedang proses nih Mas Pandu ya. S1 perawatan dan nurse ya, ini sudah proses ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan mohon doanya ya tahun ini lah hadir bersama nambah kita. program studi ya Pak ya. Nambah lagi karena perkembangan tuntutan gitu nih. Baik Pak, boleh cerita Pak apa saja sih Pak keunggulannya dari program studi tersebut Pak? Jadi yang saya sampaikan tadi Mas Pandu kan kita saat ini ada 3 prodi ya. S1 fisioterapi ya itu keunggulannya di bidang kardio. Ini ya itu kenapa kita pilih itu. Kemarin kita sudah workshop pastinya. Jadi kita juga nggak bisa mau nggak asal pilih ya Pak ya. Iya, kita kumpul dulu dengan para eksternal, internal kita, industri kita, rumah sakit itu kebutuhannya apa nih ceritanya nih ya pada saat 2022 kemarin itu ya. Ketemulah kardio dan paru ya. Karena apa? Memang kasus-kasus penyakit sekarang kan udah nggak kayak zaman dulu kan mungkin hanya cacingan, apalagi kudisan. Sekarang lebih cenderung ke penyakit tidak menular ya Pak ya? Ya, penyakit tidak menular, penyakit tidak menular ya. Ya. Nah itu sekarang trennya makin ini ya, makin banyak lah meningkat ya. Coba lihat kasus di ini ya di masyarakat tuh kasus-kasus hipertensi yang tuh meningkat sekali, gaya hidup sehat sekarang. Lebih ke gaya hidup ya Pak? Iya. Nah itu tantangan itu kita respon. Kita buka itu untuk S1. Kemudian yang kedua D3 keperawatan ya. Keperawatan D3 keperawatan apa Pak? Nah itu keunggulannya adalah bidang kebencanaan dan gawat darurat. Iya gawat darurat sekarang apa kan? Ya, kebencanaan beberapa kemarin ya COVID ya kemudian bencana beberapa terjadi kan itu ya di Cianjur terakhir kemarin. Iya betul. Nah itu kita juga kirimkan juga kemarin mahasiswa kita kirimkan juga kita sama-sama bermitra dengan organisasi yang lainnya yang membantu bidang fisioterapi juga hadir juga kemarin ya bersama IVI ya dan juga kita kalau PPN itu perawatan kita ya. Perawatannya betul. Itu yang D3 keperawatan. Yang D3 fisioterapi satu lagi Mas Pandu itu muskulo. Keunggulannya. Iya itu. Jadi itu keunggulan di kita. Jadi teman-teman tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua ya. Ada S1 fisioterapi, kemudian D3 keperawatan, dan D3 fisioterapi dengan masing-masing keunggulan. Tadi S1 ada kardio atau jantung, paru. Kemudian yang kedua D3 keperawatan ada gadar kegawat daruratan dan kebencanaan. Kemudian yang ketiga tadi D3 fisioterapi ada muskuloskeletal. Teman-teman perhatikan tadi bisa disampaikan oleh Bapak bahwa menentukan kompetensi atau keunggulan masing-masing prodi ini tidak asal-asal saja ya. Betul sekali. Jadi Bapak tadi sudah sampaikan ini berdasarkan hasil diskusi yang panjang dengan mempertimbangkan beberapa aspek tadi. Salah satunya kebutuhan masyarakat ya Pak ya. Kita berharap nggak ada bencana, tapi nggak berharap ada kondisi-kondisi gawat darurat, tapi kan perlu itu ya. Data statistik yang menyatakan gitu kan ya, beberapa kasus bencana kemarin dari hasil workshop itu kan begitu ya. Bencana ini oleh karena itu kita mencoba untuk mengikuti kebutuhan masyarakat itu, supaya nanti alumni juga kita terserah. Nah, begitu Mas Wan. Baik. Ini Pak silakan diminum dulu Pak. Terima kasih. Kita ngopi dulu santai jadi luar biasa ini. Segar banget Mas. Iya Pak, untuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rumah Sakit Dustira ini kan salah satu kampus perguruan tinggi yang ada di Cimahi ya Pak. Iya. Apalagi dalam
bidang kesehatan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua beberapa hal kita selalu mempertimbangkan kebutuhan dan perkembangan zaman begitu ya Pak ya. Ya, betul, harus itu. Keunggulan kita pun tadi dari 3 program studi sudah melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang untuk menentukan tadi kompetensi dan keunggulannya, sehingga pasti alumni kita ini siap ya Pak untuk dan memang terjun ke terserah, lapangan. Mas Pandu. Terbukti terserah Mas Pandu. Boleh cerita Pak? Dengar-dengar banyak nih Pak alumni sembarannya ada yang di dinas, TNI, Polri. Boleh cerita Pak? Iya, makasih Mas Pandu. Jadi kita juga kemarin waktu di Natalis kemarin yang lalu itu tahun 23 ya, itu kita mengundang para alumni itu yang telah bekerja di mana saja ya. Ada yang di TNI Angkatan Darat. Ya itu udah sekarang juga pamen juga itu ternyata ya sudah. Kemudian di Polri ada juga iya Pak itu baik fisioterapi maupun keperawatan. Ya. Kemudian Angkatan Laut juga ada Mas Pandu untuk saya kemarin Angkatan Laut itu yang luar biasa gitu ya. Gimana ikut berlayar Pak? Ya nggak apa-apa udah karena udah jiwanya passionnya jadi karena memang dia kita hidup tuh tergantung passion kita mau jadi apa ya. Betul. Jadi pendidik juga bisa juga Mas Pandu. Pendidik juga iya kalau menjadi pendidik bisa juga ya dia meningkatkan strata tadi itu. Kemudian bahkan ada yang bekerja di luar negeri Mas Pandu. Di luar negeri ya. Bisa ya Pak? Bisa itu perawat kita tuh ada yang di Arab, kemudian di Jepang juga kemarin itu juga itu. Ya, jadi memang jiwanya memang pengen keluar ya, mangga itu dah kalau udah alumni kan bebas kita nggak ya. Yang jelas kita hanya mendidik di sini ya, betul, sehingga alumni kita terserap lulusan kita oleh mereka itu. Banyak di kedinasan ya Pak ya kita. Kedinasan juga iya banyak sekali di itu rumah sakit Susira pastilah itu ya. Gitu ya. Kemudian ini Pak tadi disebutkan menarik ini bisa bekerja di luar negeri. Iya. Boleh cerita Pak, Stikes Rumah Sakit Dustira bisa memfasilitasi ke luar negeri? Oh ya bisa. Gimana Pak? Karena memang kita sudah ini ya kerjasama lah macam itu ya. Kerjasama. Iya itu dengan mereka dan itu pasti ada legalitasnya Mas. Itu kita udah cek dari yayasan juga memperhatikan itu ya itu dengan Jepang tadi itu ya sehingga bisa terjamin nanti setelah ini monggo silakan itu biasanya di tingkat akhir Mas Pandu. Tingkat akhir. Iya, biasanya di tingkat akhir mau lulus itu kita biasanya ada pencerahan, sosialisasi gitu ya. Supaya mereka tuh barangkali berminat gitu. Itu ya. Berarti baik keperawatan juga gitu sama. Perawatannya juga sama, keperawatan juga sama begitu biasanya. Artinya Stikes Rumah Sakit Dustira ini udah bekerja sama ya Pak dengan lembaga-lembaga yang menyalurkan ke luar negeri. Tadi itu, iya. Termasuk yang ke Arab tadi yang saya bilang tadi itu ya. Banyak ya Pak ya? Iya. Keperawatan info-infonya banyak ke Jepang ya Pak. Ya, dan Arab tadi itu ya saya bilang tuh. Betul. Iya. Baik Pak. Selanjutnya ini yang mau keluar negeri ya. Yang mau keluar negeri. Iya. Artinya Stikes Rumah Sakit Dustira siap memfasilitasi teman-teman yang pengen berpetualang kali ya Pak ya. Punya cari pengalaman banyak di luar negeri gitu bekerja. Sesuaikan dengan minat dan bakatnya tentunya. Dan itu biasanya gini Mas Pandu, alumni dengan adiknya biasanya itu juga kadang-kadang ada kontak juga. Kayak kemarin juga waktu kita di Natalis kita ajak mereka untuk komunikasi sehingga itu ada komunikasi yang sangat baik sehingga mereka benar-benar terpapar. Tapi memang yang saya sampaikan tadi itu menjelang dia mau lulus biasanya. Betul. Kalau tingkat 1, tingkat 2 itu kan biasanya lagi di kampus ya. Tingkat 1 itu biasanya di kampus ke tingkat 2 itu udah mulai ke praktek ke klinik ya itu. Kemudian di tingkat 3 itu udah mulai ke masyarakat. Begitu 3 tahun kan kalau diploma kan 3 tahun. Betul. Begitu 3 tahun dia udah ke masyarakat, udah nggak kaget ya. Berarti teman-teman tadi disampaikan oleh Bapak kita belajarnya nggak hanya di kampus saja ya Pak ya? Tadi ada pengalaman tadi. Iya. Ke lahan yang lain ya Pak, keluar ya Pak. Pengalaman pembelajarannya di luar juga. Boleh cerita Pak, kemana aja ini Pak? Baik yang fisioterapi atau keperawatan? Ya pastinya ke Rumah Sakit Dustira ya. Rumah Sakit Dustira. Kita Rumah Sakit Dustira seperti kakak adik kandung lah gitu. Nggak bisa terpisahkan gitu ya. Betul. Nah itu kemudian juga dengan rumah sakit di wilayah Kesdam, di Silangi, Sariningsi misalkan ya itu ya. Kemudian di Garut, Pus Rehab Cat yang fisioterapi misalkan. Di Kementerian Pertahanan itu ya Pak? Iya, Kementerian itu kan ada Pus Rehab Cat itu juga kita sama di sana.
Kemudian juga kepolisian juga, bayangkan. Kepolisian. Itu yang di Bandung ya, itu. Kemudian juga kita dengan pihak-pihak yang bersifat mandiri, karena itu kan profesi kadang-kadang harus mandiri, Mas Pandu. Betul, Itu mengajarkan bagaimana entrepreneur untuk mengadakan suatu profesi itu mandiri, melakukan home care misalkan, begitu lah itu. Jadi mereka nggak tergantung pada untuk jadi PNS tidak, gitu. Tapi entrepreneur itu yang kita timbulkan sehingga dia bisa mengabdi di mana saja dengan kemampuan dia, sehingga memang itu dia bisa melayani di masyarakat dimanapun saja berada. Gitu. Baik teman-teman, tadi sudah banyak disampaikan ya oleh Pak Ketua bahwa ternyata pengalaman pembelajaran ketika teman-teman nanti sekolah atau di sini ya mengikuti pendidikan itu tidak hanya di kampus saja, nanti bisa juga keluar belajarnya ya Pak ya. Iya. Ada di rumah sakit yang tadi di rumah sakit di bawah Makesdam Kesdam 3 Siliwangi. Kemudian banyak di luar kota juga ada ya Pak di Garut, kemudian di beberapa ada juga kan itu di kota Bandung. Jadi teman-teman stikes rumah sakit Dustira ini Pak, apalagi Pak yang kenapa harus stikes rumah sakit Dustira? Ya karena mereka memiliki kita karena memang antara pembelajaran dengan tempat lahan praktek itu sudah pasti. Jadi kan kita kalau hanya di kelas saja kan itu bosan ya Pak ya? Memang pasti bosan. Ya. Kemudian ilmunya itu tidak berkembang. Sementara kita kan menerjunkan para mahasiswa ini juga kalau sudah tingkatan strata tadi itu ya umumnya tuh di tingkat 2 dan 3 itu ya. Dia mulai praktek ke klinik-klinik ya, rumah sakit ya, ke poli-poli maupun rawat jalan ya. Kemudian juga ke klinik-klinik gitu ya itu. Kemudian juga tadi yang saya bilang kita sudah juga bermitra dengan pihak-pihak yang swasta tadi ya itu yang di Jakarta juga ada itu ya kita kerjasama Mas Pandu. Jiwa juga kita pelajari nih yang perawatan. Kan perawat ini harus bisa melayani semuanya ya. Betul. Baik yang ini jiwa juga ke panti-panti juga Mas Pandu. Kita kerjasama. Memang kenyataannya memang kan mereka menyerap keperawatan. Gitu. Home care yang fisioterapi, wah itu juga luar biasa. Jadi bisa mandiri gitu ya. Begitu sini udah langsung buka praktek gitu kan. Ya, itu luar biasa ya. Jadi mereka wah itu udah itu. Jadi kemandirian entrepreneur itu yang memang mereka ini ya syukur-syukur ada yang memang berminat tergantung tadi passionnya dari TNI mau nggak silakan aja gitu ya. Memang kalau udah masuk sini tuh kadang-kadang terpapar dengan kita kan ada eskul yang karakter itu maksudnya ya, disiplin tadi itu ya. Baik Pak, ini mungkin mewakili pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang mungkin belum tahu. Sebenarnya Pak, stikes rumah sakit Dustira itu tadi sudah disampaikan dengan hubungannya rumah sakit Dustira itu kan kayak adik kakak, sejarahnya panjang. Jadi sebenarnya ini punya rumah sakit Dustira atau bagaimana Pak? Ya, jadi ini pastinya ada beda pengelolaan. Ya, seperti kampus yang lain lah ya. Namanya kampus pasti ada yayasan ya, saya bilang ya itu ya. Yang pada saat ini diketuai, dikepalai oleh Yayasan Pendidikan Rumah Sakit Dustira ya. Jadi tidak secara langsung sama rumah sakit ya. Iya. Tapi nggak bisa dipisahkan teman-teman. Misalkan, iya. Kalau rumah sakit itu ada instaldik namanya kan, instaldik pendidikan ya itu beda dengan kita. Gitu. Dan kita juga bisa menerima tidak hanya ya, umum lah ya. Itu kita bisa dilihat di website lah saya kira Mas Pandu. Ya, teman-teman di website ada kita punya ya. Itu. Cepet di Google saja. Googling aja, iya saya kira cepet di melalui HP gadget itu saya kira ya. Nanti ketika teman-teman googling atau browsing, ini Pak mungkin ada pertanyaan. Ini jargonnya profesional dan berkarakter Pak. Boleh dijelasin profesional, Pak? Ya, profesional dan berkarakter. Apa sih Pak? Iya. Jadi kalau profesional itu memang harus suatu keharusan ya. Profesional profesi yang itu dari tahun ke tahun memang kita pasti bekerja sama dari keprofesian. Kalau fisioterapi dengan IVI kita Ikatan Fisioterapi Indonesia. Kalau perawatnya kita sudah dengan PPNI ya itu profesional kita dalam bidang keperawatan maupun fisioterapi ya saat ini yang sedang berjalan. Kemudian karakternya juga karena ini kita mencoba untuk supaya mereka juga punya nilai-nilai terbiasa ya.
disiplin. Contohnya dia pada saat mahasiswa itu dari mulai kuliahnya itu jam 7 Mas Pandu. Jam 7. Iya, ada apel pagi gitu ya. gitu. Jadi jadi para user pengguna juga senang dengan itu gitu. Oh, betul, Pak. Iya kan pengguna juga kan industri-industri itu ya yang menggunakan itu kan mereka juga punya waktu jam ya. Jam kerja jam 7 sampai jam sekian itu. Nah, jadi ternyata dengan itu sangat ada benang merahnya begitu ya. Jadi itu yang mendidik anak-anak kita sih terbiasa Mas Pandu ya. Terbiasa. Kemudian juga ada PBB Mas Pandu itu eskul kita ya. Nah, itu PBB jangan enteng ya. Nyonya baris-baris begitu enggak. Iya, Jadi Pak. bagaimana mencoba untuk menjadi leader ya di tingkat grupnya ya kelompok-kelompok. Salah satu pendidikan karakter iya, juga ya, Pak. Iya, itu mencoba untuk jadi leader itu bagaimana sih rasanya, harus bagaimana memimpin itu kan gitu ya. Betul, Pak. Ya. Jadi teman-teman inilah yang bikin bedanya dengan yang lain. Stikers Rumah Sakit Dustira itu punya pendidikan yang arahnya meningkatkan karakter, mengembangkan karakter. Tadi Pak Ketua udah sampaikan kita punya kurikulum atau perkuliahan ya Pak ya, Iya. terkait dengan Ada, keterampilan baris berbaris. Ya itu di semester tingkat 1 biasanya ya, tingkat 1 ya, oke. Itu biasanya karena di awal itulah dia bisa tumbuh sehingga dia bisa di tingkat-tingkat berikutnya sudah terdidik, terpatri, tercipta sehingga mengikuti perkuliahan itu dia sudah Makanya user banyak yang seneng Pak katanya alumni kita ini iya betul sekali. pasti dijadiin petugas Pak, petugas iya. yang di garda terdepan. Iya, Karena apalagi kalau hari-hari besar nasional. Iya. Kalau teman-teman alumni yang sudah berdinas ke dinas apa, Iya. itu pasti jadi yang terdepan untuk memimpin gitu Pak. Iya, betul sekali. Karena terbiasa gitu ya Pak ya, Iya. terbiasa buat Sudah terpola gitu Terpola. ya. Terpola gitu ya. mungkin itu ya Pak ya yang Iya. maksud dari jargon Iya. profesional dan berkarakter Iya. itu. Ya pastinya pasti kita akan berakhlak ya. Betul, Pak. Itu ada sesuai dengan Pancasila kan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berakhlak pasti ya. Betul. Itu ya. Berbudi pekerti yang baik. Iya ya, kita pinter kalau nggak punya budi pekerti wah repot juga. Apalagi kita orang kesehatan, Pak. Budi pekerti akhlak itu saya kira Betul. itu pasti kita masukkan dalam proses pembelajaran di situ. Ada etika Mas Pandu di situ. Iya, etika profesi itu kan ada kan di situ. Iya, kan? betul, Bapak. Iya, kan mengajarkan bagaimana kita beretika melayani pasien. Pasien itu kan hidup ya. Kalau kita orang kesehatan biasanya yang dilayani orang hidup ya. Orang hidup betul Pak. Iya. Jadi teman-teman makanya kenapa Stikers Rumah Sakit Dustira ini punya beberapa keunggulan-keunggulan ya, termasuk yang tadi menunjang untuk profesionalitas dan karakter yang memang dibutuhkan ya Pak Iya, untuk insan-insan tenaga kesehatan. Iya. Karena garda terdepan dalam pelayanan kesehatan. Iya. Coba teman-teman perhatikan di pelayanan kesehatan itu memang harus cekatan orangnya Iya, ya Pak. cekatan. Tanggap, tanggon, tergina, Oh, bahasanya betul. gitu. Tanggap respon ya. Betul, Tri, betul, teleponnya, ya respon karena yang dilayani manusia tadi nggak bisa. Iya, bukan barang tidak hidup kan, barang hidup perlu respon karena kecepatan gitu kan. Seperti ini ya Pak, mau izin kayak seperti tentara. Iya, Ini betul. Mungkin pertanyaan dari Iya. teman-teman juga Pak. Iya. Stikers Rumah Sakit Dustira itu nanti dididik kayak tentara kan Pak. Jadi Siap, iya. biar nggak Iya, ini iya. Pak. Iya. Biar tahu teman-teman semua. Ya, baik, terima kasih. Gimana, Pak? Iya, Boleh baik, terima diceritain, kasih. Pak? Memang ada suatu perbedaan ya pastinya. Kalau tentara itu memang komunitasnya di dalamnya militer semua. Oh, militer Iya, semua, betul. siswanya militer semua. Misalkan Betul. di Sejawa, Tamtama, ya sekolah-sekolah militer lah itu memang. Kalau di kita kan tidak gitu ya, jadi umum. Tapi nuansanya, kedisiplinannya kita ajarkan juga mereka supaya itu menjadi nilai tambah untuk dikebenari. Nah, ternyata itu para user tuh senang begitu ya. Tanggung jawabnya, responnya, itu sangat cekatan, tanggap tergina, Betul, terlatih Pak. mereka karena sudah dididik ya kurang lebih 3 tahun begitu ya, 3 tahun. tahun jadi mereka sudah terbiasa. Justru kalau yang enggak ini dia tidak responsif, dia malah dia enggak ini ya, enggak ini. Memang benar-benar disiapkan Iya. buat cekatan gitu ya Pak. Iya, terampil itu karena memang dikaitkan dengan pelayanan yang saya amati ya, pengamatan di lapangan memang perlu respon yang baik untuk melayani pasien itu ya, baik oleh fisioterapi maupun keperawatan. Apalagi memang pasiennya banyak sekali Pak. Perawatan maupun Iya, fisioterapi. luar biasa itu. Pasien-pasien degeneratif ya sekarang juga saya lihat juga luar biasa yang bertingkatannya di Indonesia tuh. Pak,
tadi ada 3 program studi. Ada rencana lagi Pak Oh iya. buat mengembangkan Iya, program-program yang lain Pak. Baik, terima kasih Mas Pandu. Jadi memang tuntutan lagi kembali ya, yang dulu tuh yang saya bilang tahun 54 itu juru rawat, ya, gitu. Kemudian SPK ya, kemudian berubah lagi menjadi akper tahun 99 dan fisioterapi 2002. Sekarang bentuk sudah ada S1 fisioterapinya ya 2022 kemarin S1 fisioterapi. Dan kita ini sedang mengembangkan juga yang D3 keperawatan untuk menambah S1. Iya. S1 keperawatan dan nurse. Nah, itu karena supaya nanti berkembang ya. Tambah lagi ya Pak ya. Iya, bila perlu nanti ada magisternya juga Mas Pandu. Magisternya, iya, Pak. Amin, mudah-mudahan magister keperawatan, magister dilancarkan fisioterapi. terus, Pak. Iya. Siap. Kita akan selalu bekerja sama dengan keprofesian juga ya itu. Bagaimana kita dalam mengembangkan pendidikan-pendidikan di kita ya. Jadi kita juga berkolaborasi juga dengan mereka pendidikan institusi pendidikan di kesehatan. Demikian Mas Pandu. Dengar-dengar infonya S1 fisioterapi yang pertama di Stikes Rumah Sakit Dustira ya Pak. Oh iya betul sekali. Betul ya? Iya karena Teman-teman harus tahu itu ya. Iya betul. Yang ngawali S1 fisioterapi itu Stikes Rumah Sakit Dustira. Iya, betul sekali. Iya, karena memang kita lihat kan di sini kan Jawa Barat kan belum ada. Oleh karena itu sebentar tuntutannya membutuhkan itu gitu di lapangan. Kita kan udah kemarin kan kita memakai workshop itu kan dari industri rumah sakit itu menyampaikan demikian Pak, kebutuhannya sekarang begini, akreditasi begini kan ya. Karena S1 ujung-ujungnya kan, jadi kita buka dan kita komit gitu ya dengan ada Stikes ini justru kita bisa mengembangkan dari D3 nya tadi akademi D3 menjadi S1 ya. Kita patuh dan taat sesuai aturan ya, koordinasi dengan pastinya LDT wilayah 4 ya Jabar ya dan Banten itu koordinasi petunjuk arahannya bagaimana ini ya, kemudian direspon dengan baik dan Bapak Menteri juga sudah mengeluarkan surat keputusannya kemarin ya S1 sudah terbit ya 2022 itulah ya, dan mudah-mudahan S1 perawatan juga nanti ini tahun ini juga Insya Allah mohon doanya ya, itu saya kira bisa segera terbit untuk program studi S1 keperawatan dan nurse. S1 iya, keperawatan dan nurse teman-teman. Iya. Kita mau nambah mohon dukungannya, doanya. Iya, gitu. Kemudian Pak boleh cerita Pak terkait dengan ini apa sih Pak Stikes Rumah Sakit Dustira ini tadi sudah profesional dan berkarakter. Kemudian apa sih Pak yang bikin bedanya lagi dengan kampus-kampus kesehatan lainnya, khususnya kita dengan yang lain? Tadi kan sudah disampaikan kita punya keterampilan baris berbaris, kemudian kita memang membuat kurikulum ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan kemudian mohon izin Pak, apa sih dukungan-dukungan lain biar mahasiswa ini kok banyak tuh alumni tersebar kemana-mana, kenapa bisa begitu Pak? Mohon ceritanya. Ya. Jadi ada ramuan apa gitu Pak? Ya, pastinya kita memang tidak terlepas dengan alumni itu sendiri yang sudah tersebar tadi yang saya bilang ada di Jepang ya, kemudian ada di Arab. Tadi juga ini apa ya, TNI Polri juga ada. Pastinya kemarin juga dari Disnatalis itu ataupun kemarin waktu kita workshop kita libatkan Mas Pandu itu sehingga kebutuhannya tadi itu ya yang saya bilang sesuai dengan keunggulannya ya. Demikian juga dengan rumah sakit pastinya ya, itu tadi memang menginginkan mengharapkan demikian Mas Pandu ya, sehingga kita akhirnya ya itu sesuai keunggulan kita untuk perawatan garda bencana ini ya, kardio untuk S1 dan 10 gitu ya, saya kira itu Mas Pandu. Dan di luar itu keprofesian lah istilahnya, profesional itu. Tapi di luar itu juga kita mendidik untuk kedisiplinan tadi, karakter tadi itu ya. Saya kira itu ada di pembelajaran di baik di fisioterapi maupun di S1 Mas Pandu ya. Itu betul. Ya. Di semua prodi semua ini apa ya? Kurikulumnya memang menargetkan lebih ke arah kedisiplinan, karakter, pengembangan karakter. Makanya teman-teman jangan ragu untuk tadi ketik kata Pak Ketua, ketik saja googling ya, ada di websitenya itu ya. Iya. Baik Pak, ini mohon izin. Bisa ngopi dulu kita? Silakan ngopi sambil ngopi. Karena nikmat sekali kopinya. Nikmat sekali teman-teman ya. Ngopi sambil ngobrol sambil cerita-cerita, apalagi mengenai tadi podcast kita orkestra ya. Obrolan Stikes Rumah Sakit Dustira. Pak, ini saya tertarik, ini ada apa ini? Gambar apa ini Pak? Brosur ya. Iya. Pendaftaran, mohon izin Pak, bisa
cerita Oh iya, sama teman-teman semua iya. ini. Iya, Mas Pandu Biar ini bergabung bagaimana Pak iya. Stikas Rumah Sakit Oke Dustira. ya. Ini jadi ini Mas Pandu bisa di brosur atau juga mungkin teman-teman bisa lihat di website saya kira ya. Ini ada Stikas RS Dustira brosur. Pada saat ini memang bulan Februari ini sudah mulai menerima mahasiswa baru PMB ya. PMB penerima mahasiswa baru gitu ya itu ya. Itu untuk 3 prodi. Tiga prodi. Ya, saat ini ya. Nanti kalau misalkan Maret nanti keluar S1 ya berarti kan kita langsung buka ya. Oke. Itu D3 keperawatan, D3 fisioterapi dan S1 terapi Mas Pandu itu. Kemudian di sini ada persyaratannya Mas Pandu itu ya, dalam PMB ini kita juga mencoba untuk Memfasilitasi memfasilitasi ya. Jadi yang kalau dia belum lulus kan biasanya kalau SLA ya itu iya, Pak. SMK atau apa itu yang Banyak ijazahnya yang belum keluar gitu. keluar ya kemarin saya lihat saya ini interview beberapa sekolah memang posisinya lagi pada di semester 6 Semester 6, ya, betul, Pak. belum lulus tapi bisa juga mau daftar udah pengen nih karena berebutan nih Mas Pandu Berebutan, betul, tapi Pak. kita terbatas kota Betul. gitu kuota ya Daftar duluan bisa ya Pak ya? boleh duluan dengan menggunakan apa itu menggunakan raport. Nilai raport. Iya nilai raport semester 1 sampai semester 5 boleh Mas Pandu. Nanti kalau di web itu ada ya googling daftar ini itu namanya jalur PMDK kalau zaman dulu ya. Betul. Tapi ada Seleksi, ya, Pak, ya. ada nilai-nilai yang harus terpenuhi. Ya misalkan rata-rata 75 gitu ya, gitu ya. Nilai semester 1 sampai 5 Iya ya, Pak ya? rata-ratanya tuh. Jadi boleh saja walaupun belum lulus dia di SMA atau madrasah atau SMK boleh saja dia ikut itu melalui jalur itu. Yang penting nilainya tadi ada di atas nilai rata-rata. Betul. Itu ada bisa lihat di website ya. Di saya website kira. ya, Iya teman-teman. itu. Itu saya kira Mas Pandu. Ada apa lagi Pak selain dari tadi prestasi akademik ya? Ya, oh iya, kita juga mencoba untuk memfasilitasi para pelajar. Betul. Ya, kalau SMA itu kan biasanya pelajar ya. Pelajar. Kalau mahasiswa sudah kuliah Sudah biasanya. kuliah, Ya, betul, gitu ya. Nah, pelajar ini bisa jalur akademik maupun non akademik. Nah, gitu ya. Akademik pastinya misalkan dia pernah jadi juara fisika misalkan. Oh iya Pak, banyak olimpiade gitu itu ya Pak ya? Itu kita buktikan lampirannya ya, sertifikat kirim, juaranya itu ya, Pak ya? Iya, melalui ini aja online itu ya. Online. Nah, kita terima. Jadi mahasiswa misalnya Nggak perlu datang ke sini ya, Pak? Misal masih pelajar yang dari Kalimantan. Mau kuliah sini, tinggal website buka, download, kirim dengan petugas yang sudah kita siapkan. Yang dari Lampung misalkan boleh itu nanti kita siapkan memenuhi persyaratan ya, punya akademik dia yang bagus, pernah juara kimia, matematika atau fisika bisa langsung menjadi daftar mahasiswa dan menjadi mahasiswa. Berarti itu akademik. Betul ya Pak ya? Akademik. Kemudian selain itu ada apa lagi Pak? Non akademik. Non-akademik. Ya, yang prestasi non akademik itu misalkan dia pernah juara apa nih di tingkat nasional, pemain voli misalkan. Oh dari olahraga bisa ya Pak? Bisa. Kemudian kesenian misalkan bisa juga itu olahraga macam-macam ya maksudnya. Betul, Pancasila dan sebagainya, prestasi dia memang waktu pelajarnya aktif ya dengan itu bisa kita bisa menjadi mahasiswa bagian kita dan itu ada waktunya Mas Pandu. Nah, itu jadi makanya teman-teman juga harus segera membuka website ya. Selain website apa lagi Pak? Bisa pakai brosur tadi ini, kemudian pakai ada di mana kita ini ya di media sosial mungkin Pak? Ya Instagram biasa lah itu ya. Ketik saja Stikas Rumah Sakit Dustira ya Pak ya. Itu ya di TikTok juga ada. Sekarang media tuh sekarang sangat ini ya sangat marketing digital sudah digitalisasi semua. Ya, Pak. Silahkan aja mau di website ada, di TikTok ada, mau di website ada gitu saya kira luar biasa. Ini prosesnya cepat ya Pak ya? Cepat, kita memang udah kita siapkan untuk tim itu untuk penerimaan mahasiswa baru sudah kita siapkan tiap hari ada kita. Tiap hari ada. Ya, kita siapkan jadi untuk merespon itu karena memang jangan sampai masyarakat ingin kita tidak membuka diri ya gitu. Itu ya saya kira itu jadi sudah kita siapkan ya kemarin kita sudah rapatkan dengan staf panitia PMB untuk membuka itu dengan tentunya yang saya sampaikan tadi karena kuota Mas Pandu. Jadi memang kita terbatas kuota jadi para pelajar yang memang berminat segera bisa
masuk bergabung bersama kami melalui jalur tadi itu ya. Jalur tadi ya teman-teman. Ya. Baik, mohon izin Pak Ketua. Tadi teman-teman ya untuk PMB atau penerimaan mahasiswa baru Stikes Rumah Sakit Dustira sudah dibuka. Sudah buka. Tadi Bapak Ketua sudah sampaikan ya ada kuotanya. Segera bisa langsung saja lihat di website atau menghubungi beberapa kontak person yang sudah ada disediakan ya informasinya. Jadi jangan sampai kuotanya kehabisan. Siap ya. Ini tambahan lagi tadi itu ada yang istilahnya PMDK ya. Betul. Nah, kalau dia nggak bisa lolos di raport nilai yang sudah standar dengan nama kita semester 1 sampai semester 5, itu berarti dia harus mengikuti ujian tulis kan. Masih ada kesempatan, boleh saja. Tapi dia nanti harus ada surat keterangan dulu lah ya, lulus dari sekolahannya itu. Iya, yang sampai semester 6 ya biasanya. Atau kalau masih kurang jelas tinggal buka website atau media sosial yang lain. Boleh lah ya. Selain itu Pak, ada jalur lain nggak Pak, beasiswa atau bagaimana Pak? Oh iya, kita ada KIP. Nah, itu saya kira juga sama dengan ini. Beasiswa dari pemerintah kita juga sediakan ya Pak ya? Ada. Itu. Tentunya dengan syarat yang sudah ditentukan sama kementerian ya. Iya, KIP itu saya kira sudah dari mulai pelajar ya sudah ada betul, kan Pak. KIP itu bisa dari mulai tatanan di tingkat pelajar sudah ada, mereka sudah punya data itu ya, itu boleh daftar silakan gitu. Cuman memang terbatas juga terbatas kuota ya Pak. Jadi harus segera ini akses di website kita yang sudah kita publish ya. Ya. Baik Pak Ketua, terima kasih Pak informasinya. Teman-teman ini kita kira sudah cukup jelas, tapi kalau ada yang masih belum jelas ya silakan teman-teman buka saja Instagramnya. Instagramnya pasti fast respon ya, jadi kalau ada yang belum jelas silakan, ada kontak personnya, tinggal buka website di Stikes Rumah Sakit Dustira, tinggal tanya-tanya saja ya. Baik Pak Ketua, mohon izin mungkin ada pesan atau kalimat-kalimat untuk ya penutup lah Pak. Buat teman-teman semua di sini. Apalagi untuk yang masih ragu nih, mau kuliah di mana, kesehatan aja ya teman-teman. Silakan Pak Ketua. Ya, terima kasih Mas Pandu. Jadi buat para pelajar dimanapun saja berada, ya, bila ingin menjadi seorang profesional, ya sesuai dengan visi kita tadi, ya profesional berkarakter dan berdaya saing pastinya, gitu ya, gitu. Khususnya dalam bidang keperawatan, ya bisa daftar ke kita. Dan juga yang fisioterapi ya ada di 3 dan S1. Fisioterapi kita sudah ada saat ini ya, dan itu kampus kita sudah berdiri sejak lama ya. Tadi sudah diceritakan ya. Panjang sejarahnya ya, dengan Rumah Sakit Dustira juga tadi ada benang merahnya. Ya, dari mulai juru rawat, SPK, Akper ya itu kemudian sampai sekarang menjadi Stikes ya. Jadi pastinya di sini kuliah tidak hanya di bangku kuliah saja, di kampus saja, tapi kita juga melakukan suatu praktek di lapangan juga yang sangat support sekali. Makanya para alumni kita dipakai oleh user, dan user senang itu gitu. Karena keterampilannya bisa dibuktikan keterampilannya memang udah bisa teruji lah ya itu. Gitu. Saya kira gitu. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini mungkin orkestra sampai di sini dulu, tapi jangan takut ya. Ada edisi-edisi selanjutnya yang bakal lebih seru lagi. Terima kasih Pak Ketua atas kesempatannya. Mungkin kita akan jumpa lagi di episode berikutnya gitu ya Pak. Siap. Terima kasih sekali lagi Pak Ketua untuk waktunya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya,